Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dengan saya Nova Adamah Nabiansyah dan teman saya Muhammad Ardian Kamil akan mempresentasikan materi tentang pentingnya akhlak, adab, etika, dan karakter dalam kehidupan. Akhlak adalah wajah batin yang mencerminkan keimanan kita. Adab adalah cermin sopan santun dalam bersikap. Etika adalah aturan sosial yang mengajak keharmonisan hidup bersama. Dan karakter adalah jati diri yang terbentuk dari nilai-nilai yang kita pegang, yang menentukan arah hidup di dunia serta menjadi bekal menuju akhirat. Semua itu menjadi penentu kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Diterimanya ilmu serta ibadah, serta kokohnya rumah tangga dan tatanan masyarakat. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Haji riwayat Ahmad. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang mendorong seseorang melakukan perbuatan baik dengan mudah dan alami tanpa paksaan. Ia menjadi cerminan kepribadian seseorang, menunjukkan kemuliaan hati dan ketulusan dalam berinteraksi dengan sesama. Ciri akhlak mulia yaitu jujur, mesti sedang sendiri, kejujuran sejati terlihat ketika tidak ada yang mengawasi. Sabar ketika dihina, menahan amarah dan membalas dengan kebaikan adalah tanda kekuatan iman. Pemaaf walau disakiti, memaafkan bukan karena lemah, tapi karena hati yang luas dan ikhlas. Amanah dalam setiap titipan, menjaga kepercayaan dengan penuh tanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda, "Mukmin yang paling sempurna imamnya adalah yang paling baik akhlaknya." Haji riwayat Abu Dawud. Akhlak mulia tidak hanya mendatangkan ketenangan dalam hidup, tetapi juga menjadi bekal berharga di akhirat. Ia mengangkat derajat seseorang, mendekatkannya kepada Allah, dan membuatnya dicintai oleh sesama. Adab adalah sikap sopan, tertib, dan santun dalam segala aspek kehidupan, baik kepada Allah, sama manusia, walaupun alam sekitar. Ia lebih dari sekedar tata krama biasa, melainkan cerminan halusan jiwa dan kedalaman spiritual seseorang. Adab bukan hanya tentang aturan lahiriah, tapi juga menyentuh nilai-nilai batin. Ia mengajarkan kepekaan, rasa hormat, dan kesadaran akan hak orang lain. Bahkan, para ulama dahulu mendahulukan adab sebelum itu dengan ilmu, karena ilmu tanpa adab hanya akan menjadi bumerang. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'u qaumin ala alla tu'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Etika merupakan fondasi penting dalam kehidupan masyarakat, mencakup seperangkat nilai, norma, dan tata cara perilaku yang disepakati bersama untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis, tertib, dan nyaman bagi semua pihak. Lebih dari sekedar acara tidak tertulis, etika berfungsi sebagai panduan moral yang mengatur interaksi manusia dalam berbagai lingkup kehidupan, mulai dari ruang publik yang luas hingga ruang digital yang tanpa batas. Etika bagaikan minyak perumas sosial yang membuat roda-roda pergaulan manusia berputar dengan lancar tanpa gesekan. Pemahaman dan penerapan etika yang baik merupakan tanggung jawab setiap anggota masyarakat yang ingin menciptakan lingkungan hidup yang lebih beradab, harmonis, dan penuh toleransi. Mulai dari hal-hal kecil dalam keseharian hingga keputusan-keputusan besar dalam kehidupan profesional. Etika senantiasa menjadi kompas moral mengarahkan kita pada perilaku yang terpuji dan bermanfaat bagi semua pihak. Etika mewujud nyata dalam berbagai dimensi kehidupan kita, mulai dari lingkup keluarga dengan berbakti kepada orang tua melalui sikap tidak membentak, berbeda pendapat, selalu membantu tanpa menunggu diminta, dan menjawab dengan tutur kata yang lembut. Selanjutnya, etika juga dapat diterapkan di lingkungan sekolah, yakni dengan memuliakan guru, menjaga integritas akademik dengan tidak mencontek, lalu memperhatikan pelajaran dengan duduk secara sopan, lalu menghindari candaan yang berlebihan. Selanjutnya, etika juga dapat diterapkan di ruang digital, yang dimana yang pertama itu ada
bertanggung jawab dengan cara tidak menyebarkan aib orang lain, tak santun dalam berdebat meski berbeda pandangan, dan selalu berpikir sebelum berkomentar. Hingga etika juga dapat diterapkan di tempat ibadah dengan senantiasa menjaga kesucian melalui perawatan kebersihan, mematikan gadget untuk khusyuan ibadah, serta menahan diri dari perilaku yang tidak pantas di area yang sakral. Selanjutnya, kita hidup di zaman paradoksial di mana kemajuan teknologi yang begitu pesat justru dibayangi oleh kemerosotan akhlak yang mengkhawatirkan. Anak-anak dengan mudah membentak kedua orang tuanya, murid tidak lagi segan melecehkan gurunya, dan netizen bebas menghina tanpa pertimbangan di ruang digital. Sebuah ironi besar di mana banyak orang yang secara akademis pandai namun kosong dari kesantunannya. Banyak yang mengaku beragama namun miskin adab. Banyak yang berilmu tinggi namun lisannya tajam menyakiti. Inilah musibah zaman yang sekarang paling nyata di mana kita sedang mengalami krisis keteladanan akut di tengah gemerlapnya kemajuan material. Fenomena ini menunjukkan tiga hal. Yang pertama, disorientasi nilai di era digital. Kedua, pemisahan antara intelektualitas dan karakter. Ketiga, kegagapan budaya menghadapi perubahan zaman. Krisis ini mengingatkan kita kepada kemajuan sejati, bukan hanya diukur dari pencapaian material, tetapi terutama dari kualitas moral suatu bangsa. Solusi mendasar untuk mengatasi krisis akhlak zaman ini adalah dengan kembali kepada pendidikan karakter yang komprehensif, dimulai dari pertama, transformasi diri individu melalui muhasabah harian, memperbaiki lisan dari perilaku sehari-hari, serta meneladani akhlak Rasulullah SAW yang penuh kasih sayang, maaf, penyabar, dan jauh dari amarah. Yang kedua, revitalisasi peran keluarga dengan menjadikan rumah sebagai madrasah akhlak pertama yang mengutamakan pendidikan adab sebelum ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada pengetahuan ekosistem masyarakat melalui penciptaan lingkungan sosial yang mendorong kebiasaan nilai-nilai mulia, karena hakikatnya akhlak bukan sekadar teori tetapi praktik nyata yang tumbuh dari keteladanan berkelanjutan dan kebiasaan positif dalam interaksi sehari-hari. Pendidikan akhlak yang efektif adalah yang menyentuh tiga dimensi sekaligus. Yang pertama ada kesadaran diri, yaitu qawlu. Kedua, pembiasaan atau fi'li. Yang ketiga, lingkungan pendukung atau bi'ah, karena karakter yang mulia hanya bisa tumbuh dalam ekosistem yang mendukung. Akhirnya yang paling dikenang dari kita bukan harta, bukan jabatan, tapi akhlak yang kita wariskan. Tidak ada warisan paling berharga dari orang tua pada anaknya selain akhlak yang mulia. Hadis Dewa Tirmizi. Mari kita perbaiki diri, perbanyak doa, perbaiki akhlak, dan jadilah cahaya bagi sekitar kita. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat dan menyejukkan akhlaknya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.